fi kitabin nasahid diniyah wal wasaya al-imaniyah. Fala yatamakkanu bisababi dzalik minal a'mal shalihat allati yatamakkanu minha al-asihha'ul farikun. Fabham ha huna qawlihi ta'ala wa faddala Allahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Wa qawlihi alaihi salatu wassalam al-mu'minul ghawi khairun wa ahabbu ila Allah ta'ala minal mu'minid dha'if wa fi kulli khair fahris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz fa in ghalabaka amrun faqul qaddarallahu wa ma sa'allahu fa'ala wa iyyaka walau fa inna law tafhu amal as-syaitan. Kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Jadi pembahasan kemarin itu orang yang menghabiskan waktu sehatnya, waktu luangnya di dalam maksiat kepada Allah, sehingga dengan sebab itu dia membuat Allah murka, membuat Allah marah. Fahuwa khasirun mamkut, maka itu adalah orang yang khasir, yang rugi, mamkut, dan orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia habiskan sehatnya, waktu luangnya. Untuk apa dia habiskan? Maksiat kepada Allah. Dia habiskan untuk bermaksiat, untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah dia lakukan. Maka dengan perbuatan tersebut dia membuat Allah marah, membuat Allah murka. Fahuwa khasir, itu adalah orang yang khasir, orang yang rugi. Rugi, kasihan dia. Kasihan. Sebenarnya nih, kita ini, ulama kita, salaf-salaf kita, ketika melihat orang bermaksiat, itu bukan benci. Bukan benci. Apa tapi? Kasihan. Sayang. Melihat orang kafir, melihat orang yang bermaksiat, mereka gak benci. Mereka gak benci. Tapi apa? Sayang, kasihan orang ini. Udah di dunia melarat ya. Udah di dunia kerjaannya sulit. Udah di dunia jadi budaknya Cina ya. Udah di dunia jadi budaknya harta. Udah di dunianya melas. Udah di dunianya rumahnya sempit. Udah di dunianya uangnya sedikit ya. Makannya kadang-kadang. Kalau kerja baru makan. Kalau nggak kerja dimarahin istri. Allah. Apalagi kayak tahun kemarin itu. Mau keluar rumah dimarahin. Di dalam rumah dimarahin. Ya. Keluar rumah takut kena corona katanya. Takut di dalam rumah lebih bahaya dari corona, dimarahin istri. Lebih takut mana itu? Ayo. Gak kerja sebulan dalam rumah aja, kemudian ente keluar takut corona, lebih takut mana? Hah? Lebih takut istri di rumah ayah ngomel. Nanti kena omelan. Apalagi beras udah habis, gula udah habis, jajan anak udah habis, ya. Itu lebih menyakitkan, lebih berbahaya daripada 3.000 corona. Ya nggak Pak RT? Iya makanya itu. Kalau corona belum tentu ya. Kalau di rumah pasti diomelin ya.
Ngeri ya Pak RT ya. Intinya pembahasannya ngeri ini berarti. Iya, bahaya berarti. Serem. Kadang orang lebih takut istri daripada takut sama malaikat. Iya enggak? Hah? Kalau iya kadang bener, bukan enggak, bener emang. Ya. Seumpamanya anak tanya, ente ngapain enggak sholat? Iya beb, sayang beb, ini orderan Grab lumayan beb, 300.000. Orderan Grab lumayan nih beb, 50.000. Kalau saya sholat dulu hilang ini beb. Akhirnya apa? Apalagi beras di rumah gak ada. Kalau pulang ke rumah ngeri beb. Diomelin anak. Bismillah udah. Akhirnya apa? Sholatnya tinggal, lanjut kerja. Itu berarti apa? Takut malaikat apa takut yang di rumah? Takut yang di rumah. Berarti lebih galak berarti ya. Gimana istrinya katanya? Gimana istrinya? Apalagi kalau istri-istri di sini yang ada di sini, masya Allah, ya walaupun nggak punya uang seminggu, insya Allah aman, tentram, damai, ya aman dah pokoknya. Aman kenapa? Pokoknya aman sudah. Pokoknya aman. Walaysa bimakbun. Walaysa bimakbun. Bukan waktu yang lalai. Yang tadi itu orang yang maksiat, yang dia habiskan waktu sehatnya, waktu luangnya di dalam maksiat kepada Allah sehingga dia membuat Allah murka, hingga dia dicap oleh Allah menjadi orang yang rugi dan orang yang dibenci oleh Allah. Walaysa bimakbun, ini bukan golongan orang yang makbun, orang yang lalai. Bukan golongan orang yang lalai ini. Kadang orang bilang, ente kenapa kok begitu? Kok dikit-dikit ngelakuin ini, ente habiskan waktunya untuk hal-hal yang jelek. Hilap Habib, hilap harat. Bohong, bukan lalai itu sebenarnya. Ingat tapi pura-pura gak ingat. Ingat tapi pura-pura lalai. Dibilang khilaf sebenarnya bohong. Ya. Lupa. Ya, tapi orang seperti itu emang disengaja, cuma karena Allah Maha Pengampun, insya Allah diampuni kalau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal makbun, bahwasanya orang yang lalai itu yaitu orang yang menghabiskan waktunya di dalam hal yang sia-sia dan hal-hal yang mubah. Ini baru lalai ya. Baru inilah lalai. Waktu sholat dia sholat, cuma waktu yang lainnya dia gunakan untuk main aja, untuk makan aja, untuk minum aja, untuk main-main yang gak jelas gitu. Untuk main-main gak ada manfaatnya, itu barulah lalai. Dan kadang makna lalai di sini fisiha wal faraq, di dalam waktu sehat dan waktu luang. Kadang makna lalai di sini di dalam waktu sehat dan waktu luang. An la yu'tahumal insan
insanu fayubtala bi amrad au dha'fi wa kasratil asgal. Kadang makna lalai di sini yaitu di dalam sehat dan waktu luang. Yaitu manusia yang tidak diberikan keduanya oleh Allah, yaitu manusia yang tidak diberikan keduanya oleh Allah, tidak diberikan kesehatan dan tidak diberikan waktu luang. Malahan apa yang diberikan oleh Allah? Fayubtala bil amrod, yaitu dia dicoba atau diuji dengan penyakit. Kalau dibilang kalau dibilang sehat, dia nggak sehat, lagi sakit. Kalau dibilang waktu luang, ya nggak juga. Ya, nggak juga. Emang dia merasakan sakit. Waktunya menahan rasa sakit. Ya. Au dha'fi wa kasratil aqdar. Kadang dia lemah. Karena emang lemah. Ya. Lemah, nggak berdaya. Mungkin udah tua. Ya. Mungkin umurnya udah sepuh. Sehingga dia melakukan waktunya dengan hal yang manfaat seperti belajar ilmu, sholat berjamaah, dia gak mampu. Kenapa? Karena emang dia gak mampu. Untuk berdiri gak kuat. Alasannya encok. Alasannya banyak macam-macam karena emang sudah tua. Wa kasratil asghal, dan kadang juga tidak diberikan sehat dan waktu luang ini kepada orang yang sibuk. Orang yang benar sibuk. Kayak apa ya orang sibuk ini ya? Mungkin waktunya ini udah ngurusin macam-macam. Ngurusin ini dan itu. Istirahat aja sulit dia. Mungkin hanya beberapa waktu. Mungkin hanya beberapa jam dia untuk tidur. Ya. Fala yatamakkanu bisababi dzalik minal a'mali shalihat. Maka dengan sebab itu dia tidak bisa melakukan amal-amal soleh. Kenapa dia gak bisa melakukan amal soleh? Karena emang sakit. Karena emang lemah. Karena emang sibuk. Kalau kita dibilang sibuk, pantas gak? Nih, anak tanya sama yang di sini. Kalau kita nih dibilang sakit ya enggak, ya alhamdulillah enggak sakit ya. Dibilang enggak mampu ya alhamdulillah mampu kan? Berjalan mampu, makan mampu. Ya, ngasih nafkah istri mampu. Kalau dibilang kasratil asghal, sangat sibuk, kira-kira dibilang sangat sibuk cocok enggak? Enggak juga. Berarti kita ini enggak ada alasan berarti. Enggak ada alasan untuk apa? Sholat berjamaah, enggak ada alasan ninggalin sholat, enggak ada alasan ninggalin ibadah sunnah, enggak ada alasan untuk mencari ilmu karena emang enggak ada alasannya. Karena emang enggak ada alasannya. Sakit enggak. Mampu ya mampu. Banyak dibilang sangat sibuk ya enggak juga. Berarti kita ini mampu. Mungkin kenapa kita ini kok hadirnya kadang hadir enggak, kadang enggak gitu. Berarti emang dasarnya apa? Dasarnya ada penyakit males berarti. Ya enggak? Kalau dibilang sibuk ya enggak juga. Betul enggak ini? Benar enggak katanya Imam Haddad ini? Sangat benar. Alladzi yatamakkanu minha al-asihhaul farigun. Yang semestinya bisa dilakukan al-asihhaul farigun oleh orang-orang yang sehat. Al-farigun yaitu orang yang yang dalam keadaan waktu luang ya. Karena emang orang ini gak mampu ya, sakit, gak mampu, kemudian sangat sibuk, ya gak bisa dia ngelakuin. Emang keadaannya seperti itu.
Tapi kalau orang yang mampu gak ada alasan, alasan. Fafham hahuna qaulihi ta'ala. Maka pahami, kata Habibullah. Paham. Maka pahami oleh kalian semua. Pahami di sini qauli ta'ala, perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Wa faddalallahu al-mujahidin. Allah memberikan keunggulan. Allah memberikan keutamaan kepada orang yang berjihad, 'alal qa'idin, atas orang yang duduk, ajran azima, dengan balasan yang besar. Pastinya orang yang berjihad itu lebih afdal daripada orang yang hanya duduk ibadah. Lebih afdal. Wa qauli alaihi salatu wassalam. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul ghawi khairun wa ahabba ila Allah taala minal mu'minid dhaif. Al-mu'minul ghawi, orang mukmin yang kuat, orang mukmin yang berotot, yang kuat, khairun, itu lebih afdal, lebih utama, wa ahabba ila Allah, dan lebih Allah cintai, minal mu'minid dhaif, daripada orang mukmin yang lemah. Orang mukmin yang kuat, yang gagah berani, itu lebih afdal dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang tidak mampu, dari orang mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, di setiap segala keadaan. Kenapa kok begitu? Iya, orang mukmin yang kuat, dia bisa melakukan sholat jamaah, dia bisa berjuang, dia bisa berdakwah, dia bisa ini, dia bisa itu, dia bisa ini, mampu segalanya. Sedangkan mukminut dhaif, dia hanya ya duduk, emang nggak mampu karena ketidakmampuan dia, karena emang nggak kuat. Makanya orang mukmin yang kuat itu lebih afdal dari mukmin yang lemah. Dari segi amal justru yang kuat itu lebih banyak. Tapi ini udah tahu ini orang Islam kuat ini, tapi malas nuntut ilmunya, tapi malas sholat berjamaahnya, malahan nggak sholat. Berarti ini muslim lebih rendah daripada yang lemah. Kalau dengan kesehatannya dia semakin giat ibadah, semakin giat menuntut ilmu, semakin giat bersedekah, semakin giat menuntut amal soleh, maka dia lebih afdal daripada mukmin yang lemah. Fahris ala ma yanfa'uka, maka jagalah ala ma yanfa'uka, atas sesuatu yang manfaat bagimu. Mumpung masih kuat, gunakan itu dengan manfaat. Gunakan kekuatanmu, kesehatanmu dengan menambah taat kepada Allah, begitu. Ya, dengan menambah gitu. Diceritakan ada Rabi'atul Adawiyah, Sayyidah Rabi'atul Adawiyah ini menghatamkan 80.000 kali kalau nggak salah. 80.000 kali khatam Al-Quran. Kemudian ada seorang laki-laki yang bernama Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mukhdar. Beliau gak mau kalah dengan Rabi'atul Adawiyah. Gak mau kalah. Saya laki-laki, sedangkan perempuan bisa haid, bisa ini, bisa itu, sedangkan saya laki-laki. Saya harus lebih mampu daripada Sayyidah Rabi'ah Adawiyah. Akhirnya beliau menghatamkan Al-Quran, yang mana beliau menggali kuburnya sendiri di
di samping rumahnya beliau gali, kemudian kuburnya yang calon digunakan beliau nanti ketika beliau meninggal, kuburnya ini udah dihatamin Al-Quran 10.000 kali. 10.000 kali. Sayyidah Rabi'atu Al-Adawiyah menghatamkan 8.000 kali bacaan Al-Quran di kuburannya, sedangkan Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mukhdar gak mau kalah, saya lebih kuat, saya laki-laki. Maka beliau menghatamkan di kuburannya ini 10.000 kali hataman Al-Quran. Ini baru laki-laki, kita harus berusaha seperti itu. Ini ada laki-laki kuat, kelakuannya kayak bencong. Ini laki harus kuat, harus jangan sampai kalah begitu. Ini dibilang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ini justru diperbolehkan. Para sahabat itu sifatnya seperti itu. Ketika sahabat lain ini bisa ngerjain ini, bisa ngerjain ini, bisa dicap surga sama Rasulullah, ini calon laki-laki masuk surga. Akhirnya ada salah satu sahabat mencari tahu amalan apa yang dia lakukan, sehingga dia kok bisa sama Nabi dicap penghuni surga. Sahabat lain ini gak mau kalah dalam ibadahnya. Dia pengen tahu gimana saya lebih unggul dari ibadahnya dia. Gitu. Ini boleh ya. Boleh, harus lebih mulia. Lomba-lomba mencari kemuliaan dari Allah. Yang gak boleh itu, yaitu ketika saudaranya punya harta, dia pengen, ini orang kaya, ini gimana orang ini hancur, ini ya gak boleh. Gak boleh. Berlomba-lomba di dalam kebaikan, ini baru boleh, paham ya? Wasta'in billah. Semoga Allah melindungi kita. Wasta'in billah. Semoga Allah memberi pertolongan kepada kita, melindungi kita. Wala ta'jas. Jangan lemah kamu. Jangan lemah. Jangan jadi mukmin yang lemah. Kalau ente masih kuat, jangan jadi mukmin yang lemah. Fa in ghalabaka amran fakul qaddarallahu ma sya'allah fa'ala. Fa in ghalabaka amran, dan jika perkara itu membuatmu sulit, engkau membuatmu sulit, perkara itu membuatmu sulit, engkau udah gak mampu melakukannya karena emang sulit, fakul, maka ucapkanlah qaddarallahu, Allah sudah mentakdirkannya, wa masya Allah, dan Allah itu menghendaki apa yang dia kehendaki. Fa'ala, pasti kalau Allah menghendaki pasti dia mengerjakan. Wa iyyaka. Ini wa iyyaka, dan hati-hati kamu, walau, hati-hati kamu dari perkataan lau. Lau itu artinya apa? Lau itu andai kata atau seandainya. Hati-hati kamu, kata kitab di sini, hati-hati kamu dari perkataan lau, seandainya, hati-hati dari perkataan seandainya. Fa'in lau, jika bahwasanya perkataan seandainya itu taftahu amal syaitan, membuka taftahu ala amali syaitan, membuka bagi perbuatan setan. Hati-hati, jangan sering-sering seandainya, andaikan, gak usah, jangan sering-sering mengucapkan itu. Insyaallah masalah seandainya nanti dibahas oleh Habib Abdullah bin Alul Haddad di dalam kitabnya ini. Insyaallah kita bahas di minggu yang akan datang. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya, sehingga kita Allah jadikan orang-orang yang bahagia di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.